Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, hari ini di penghujung Juli, tanggal 31 2025 ya, kita akan diskusi dengan salah satu tokoh di FDI. Apa itu FDI? Nanti beliau yang akan menjelaskan sendiri. Telah hadir bersama kita Bapak Agus Yunanto. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, boleh diceritakan sedikit profil Pak Agus? Kan nama Pak Agus nih kalau kita googling ada tuh ya, Agus Yunanto, mantan pejabat Bank Indonesia di London. Nah, boleh diceritakan profilnya untuk teman-teman, ada gambaran gitu Pak Agus? Ya, ya, baik. Pemirsa dimanapun berada, saya bersama dengan sahabat saya, Mas Sulunov. Dia di Bandung, saya di Jakarta. Jadi LDR. Iya. Eh, Nama saya Agus Yunanto. Saat ini saya tinggal di Jakarta, Jalan Haji Nawi Raya, dekat Raja Dalam, dekat Pondok Indah, dekat Fatmawati. Nah, saya dulu bekerja di Bank Indonesia sejak tahun 1976, pensiun 2013. Lama tuh, 37 tahun ya. Nah, Iya. di antara kurun waktu 37 tahun itu, diantaranya saya pernah ditugaskan di Bank Indonesia di London, di Inggris. Nah, Hmm. ketika saya di sana, karena kebutuhan untuk kebutuhan kerja, saya perlu ada networking. Karena wilayah kerja Bank Indonesia di London itu kan meliputi daratan Eropa. Nah, saya tidak akan cerita tentunya tentang pekerjaan saya, tapi yang ada hubungannya nanti dengan diskusi saya dengan Mas Ulung adalah bahwa ketika saya membuat jaringan kerja ketika itu, saya banyak punya teman di daratan Eropa yang konteksnya ketika itu untuk keperluan pekerjaan. Ya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini konteks saya itu masih saya maintain dengan baik dan masih berkomunikasi dengan aktif, dan ada juga sih yang pasif. Nah, teman-teman saya itu saya kenalnya bukan hanya di WA gitu ya, tapi saya ketemu mereka gitu, terutama yang tinggal di Eropa dan apalagi di Inggris ya. Nah gitu, masuk yang di Australia. Jadi melebar nih kemana-mana networkingnya gitu ya. Itu yang saya maintain sehingga saat ini saya bersama mereka, dan masih ada lagi yang lain yang belum bergabung itu, kami berkumpul di sebuah wadah yang namanya, ini hanya perkumpulan ya, bukan ormas, namanya Forum Diaspora Indonesia. Nah itu singkat ceritanya. Barangkali, dan sekarang saya tentu saja udah pensiun ya, pensiun sejak tahun 2013. Pada tahun 2013 setelah pensiun dari BI, saya ditugaskan di OJK, Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta selama 2 tahun. Jadi benar-benar pensiun, nggak kerja lagi secara kelembagaan itu 2015 September. Nah itu udah berakhir pengabdian saya di dua lembaga tercinta yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai, 2015 sampai sekarang. Berarti saya udah pensiun 10 tahun yang lalu ya. Itu barangkali Mas. Baik, Pak Agus. Pak Agus lahir di mana sih? Lahirnya, Iya, lahir di Jakarta. di Saya Jakarta. lahir 1957, masa kecil saya dulu di daerah Pejompongan, Jakarta Hmm. Pusat. Hmm. Nah, saya lahir di Rumah Sakit Angkatan Laut. Sekarang namanya Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Minto Harjo. RSALL Iya, Minto, ya, Minto Harjo ya. dulu namanya RSIL aja sih, Rumah Sakit Hmm. Angkatan Laut. Jadi Rumah Sakit Minto Harjo. Di situ saya dulu dilahirkan. Baik, Pak Agus. FDI, bukan FBI. Apa itu kepanjangan dari FDI? Ya, FDI adalah Forum Diaspora Indonesia, yang foundernya itu ada 4 orang. Hmm. Ya, yang pertama Dr. Ifauzia Tiasuma, Hmm. foundernya. Kemudian Pak Kris Komari. Nah, Pak Kris ini domisilinya di California, di Amerika. Kemudian yang ketiga, Bang Medi Juniarto, seorang aktivis dan seorang lawyer, dan saya sendiri. Nah, itu pendirinya. Jadi 4 orang ya. Tapi ya belum lama sih, baru 3 atau 4 bulan lalu lah. Jadi masih seumur jagung. Tapi kami mau terus jalan dan insya Allah mau terus dikembangkan nih Mas. Iya. Lalu kalau
boleh saya ceritakan sedikit tentang apa, siapa dan bagaimana FDI ya. Ya. Kami punya moto atau tagline, "There is no peace in the absence of justice." Jadi tidak ada kedamaian tanpa keadilan. Nah, jadi kalau kita mau damai ya harus adil dalam hal apapun. Nah, kemudian apa, siapa dan bagaimana Forum Diaspora Indonesia. Ya, saya bacain aja supaya nggak salah. Forum Diaspora Indonesia atau disingkat FDI adalah suatu organisasi non-partisan, tidak terafiliasi terhadap organisasi apapun dan manapun. Ya. Independent think tank, anggotanya para diaspora Indonesia yang berdomisili di luar negeri, tersebar di kurang lebih 25 negara di seluruh dunia, dengan kantor pusat, kalau mau dibilang kantor ya, California di USA. Ketuanya namanya Pak Kris Komari. Saya diamanahkan sebagai Sekretaris Jenderal FDI. Kemudian ada Ketua Dewan Pembina FDI namanya Pak Medi Juniarto, dan baru bergabung beberapa hari lalu Ketua Dewan Penasihat FDI yaitu Bapak Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Ugro Seno, mantan Wakapolri pada masanya. Nah itu struktur kecil ya. Bendaharanya Ibu Dina namanya. Kemudian secara umum ya, FDI itu bergerak dalam bidang riset dan analisis kebijakan. Ini perlu diketahui nih. Kemudian rekomendasi kebijakan, keterlibatan publik dan advokasi, memberikan masukan dan nasihat kepada pemerintah dan pengambil keputusan, kepemimpinan dalam pemikiran, pelatihan dan pengembangan kapasitas, pemantauan dan evaluasi. Nah itu ruang lingkup dari kegiatan FDI, sehingga nanti cakupannya ini luas ya. Untuk saat ini kami sedang fokus dulu di masalah dugaan ijazah palsu, atau kami sebut juga dengan polemik ijazah palsu. Jadi, kita tidak boleh menuduh sebelum terbukti ya. Kata-katanya dengan menggunakan kata-kata dugaan atau polemik palsu. Baik. Nah nanti bukan tidak mungkin kami juga akan merambah ke bidang-bidang lain yang menjadi trending topik, terutama di Indonesia, dan juga mungkin di negara lain yang ada pengaruhnya terhadap Indonesia. Itu sementara Mas Sulung. Baik, Pak Agus berarti sekarang usianya 66 tahun ya, kalau nggak salah begitu? Oh, lebih. 67? Ini bulan Agustus ini nih, tinggal beberapa hari lagi, saya lahir tanggal 18 Agustus tahun 1957, sehingga nanti ini sebentar lagi usia saya menginjak ke 68 tahun. 68. Ya, masih muda. Enggak, saya perhatikan Pak Agus ya. Itu kan jarak pada saat Pak Agus baca itu tanpa menggunakan alat bantu kan, alat bantu optik. Enggak, ini tadi saya baca di HP saya. Ya. Iya, persis. Tentang apa? Ya, tentang apa, siapa dan bagaimana FDI. Nah, alhamdulillah saya masih bisa baca walaupun tulisannya kecil ya, lihatin. Saya udah nggak bisa Pak Agus. Ya kan, ini ya, kelihatan kan Mas? Iya. Nah, ini saya baca, alhamdulillah saya baca langsung aja nih. Masya Allah ya. Jadi nggak pakai kacamata. Kalau baca Quran saya pakai kacamata plus pun plus 1. Ini kalau saya pakai kacamata ini sebetulnya lebih jelas nih, ya yang saya baca. Tapi saya nggak perlu pakai kacamata juga udah jelas. Kalau baca Quran saya pakai supaya saya tidak salah huruf ya. Jadi kalau ini Quran ya. Saya bacanya walaupun hurufnya cukup besar ya. Tapi saya pakai kacamata supaya tidak salah baca tanda-tanda baca dan sebagainya. Sebenarnya sih masih jelas sih. Cuma saya lebih confident pakai kacamata baca. Baik, Pak Agus, saya ada sejumlah pertanyaan tentang FDI. Apa motivasi dari FDI itu ikut ke dalam polemik dugaan ijazah palsu tadi kan? Terus ada sejumlah pertanyaan berikutnya, tapi saya mau mulai dari surat yang Pak Agus kirim, balasan dari Senator AS di California. Nah, ini kita tampilkan di sini suratnya. Oke, nah, United States Senate. Ini namanya Alex Padilla. Boleh diceritakan dulu Pak Agus, isi dari surat ini tuh seperti apa? Dan surat yang dikirimkan oleh Ketua FDI Pak Kris Komari itu seperti apa? Silakan Pak Agus. Sebentar, saya mesti buka dulu supaya nggak salah ya.
Saya mesti buka dulu. Saya buka di email aja deh. Bentar ya. Ini kan kalau dari gambarannya kan senator ini memang concern ya untuk masalah-masalah hak asasi manusia, kekerasan yang diterima oleh para aktivis di seluruh negara ya. Jadi mereka kalau dilihat di sini memang sangat open. Bahkan kalau ada hal-hal yang sifatnya ingin menyampaikan sesuatu bisa melalui kontak private-nya atau melalui kontak kantornya begitu ya. Ya, ya betul. Pak Agus, Alex Padilla ini orang mana? Kebangsaan mana? Wah, saya belum tebus ini karena Alex Padilla ini itu temannya Pak Chris Komari. Ya, berteman lah gitu mereka. Ya. Jadi yang lebih tahu Pak Chris ya. Saya jujur aja, saya nggak tahu nih dia basicnya apa gitu ya, aslinya dari mana gitu ya. Karena nama-namanya sounds-nya tuh seperti nama Arab Indonesia gitu ya, Fadila. Enggak. Tapi ejaannya memang beda. Amerika Latin sebetulnya. Iya. Lihat dari namanya Fadila. Bukan Fadilah gitu kayak kita. Ini saya supaya nggak salah. Soalnya udah cukup banyak ya produknya FDI, terutama jujur saja yang lebih banyak pembuat ini Pak Chris Komari ya. Karena memang beliau selain domisili di sana juga beliau tuh udah 40 tahun tinggal di Amerika. Jadi ya bahasa Inggris itu ya mengalir aja, kayak air ngalir gitu ya. Sebentar nih Mas, saya harus buka apa yang tadi Mas Sulung. Atau dari WA tuh Pak Agus ya? Ya, ini lagi WA nih. Kalau di emailnya nggak ketemu. Saya kepengen tahu setelah surat ini mendapatkan respons, biasanya tahapan berikutnya seperti apa yang akan dilakukan oleh Senat? Karena ini kan surat ini kan masih bentuk seperti balasan normatif aja kan? Belum ke eksekusinya seperti apa tuh tahapannya? Ya belum. Ini masih tentunya memerlukan waktu ya. Beberapa waktu lagi yang akan dilakukan oleh Alex Padilla ini. Senator Padilla berterima kasih atas surat yang dikirim oleh FDI yang memberitahukan human rights abuse and violations di Indonesia. Jadi ada pelanggaran hak asasi manusia ya, dan juga abuse of power gitu ya, juga violation itu oleh kepolisian dalam hal ini ya terhadap beberapa aktivis. Nah, kemudian Senator Alex Padilla sebagai salah seorang anggota Komisi Human Rights di US Senate. Jadi dia nih salah seorang anggota Komisi Human Rights di Senat Amerika loh. Ya. Dia berkomitmen untuk mendukung negara Amerika menjadi pemimpin dunia dalam usaha mempromosikan dan melawan semua bentuk human rights abuse dan violations di seluruh dunia. Nah ini saya bahas dulu nih Mas, yang nomor 2 nih, jawabannya dia. Jadi dia mulainya dari sini, ketika dapat surat dari Pak Chris Komari, lalu langkah yang dia lakukan adalah sebagai salah seorang anggota Komisi Hak Asasi Manusia di parlemen ya, di Senat di Amerika, dia mendukung Amerika supaya menjadi pemimpin dunia dalam hal ini. Kenapa? Karena pada kalimat pada ini berikutnya beliau itu menolak keinginan Presiden Donald J. Trump untuk keluar dari Human Rights Council di PBB. Nah, jadi artinya Alex Padilla ini ingin tetap Amerika berada di Human Rights Council di PBB supaya bisa memimpin masalah human rights ini di seluruh dunia gitu, untuk melawan semua bentuk penyalahgunaan atau pelanggaran hak asasi manusia. Ini komitmennya Alex Padilla.
Artinya, kalau nanti misalnya Donald Trump tidak jadi keluar dari Human Rights Council, maka peran Amerika dalam memimpin dunia terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia ini akan tajam, pisaunya akan tajam, ya. Dalam hal ini tentu saja nanti termasuk untuk Indonesia ketika, dan ini kan berangkatnya kan jawaban beliau ini kan karena surat dari Pak Komari kan, tuh. Jadi dia mulai dari situ. Nah, kemudian Senator Alex Padilla berterima kasih sudah menulis kepada beliau, katanya gitu ya. Dia berterima kasih ya bahwa Pak Kris sudah menulis surat kepada beliau, dan nah ini memberikan kontak number kantornya di Washington DC untuk further discussion, untuk diskusi selanjutnya. Jadi kalau dia hanya basa-basi, nggak mungkin dong sampai dia ngasih nomor kontaknya dia kalau mau diskusi lebih lanjut. Hubungi saya di nomor ini. Nah inilah yang disebut oleh FDI, ya, lobbying works, kerja lobby. Kita dari sini berawalnya, dia mesti agak sabar gitu ya, kita menunggu langkah-langkah berikutnya. Jadi ini tentu saja akan mengambil waktu ya, tapi setidaknya Senator Alex Padilla dari Partai Demokrat ini, ya, kalau Trump kan Partai Republik ya, nah, dia orang Partai Demokrat, ini setidaknya sekarang dia sudah tahu, ya, dan mendapatkan informasi tentang human rights abuse dan violations di Indonesia. Ya, kita tinggal terus ngasih input sama update aja terkait dengan human rights abuse ini secara reguler gitu kepada beliau. Bagus, tapi di dalam surat ini tuh nggak ada yang secara eksplisit dinyatakan terkait kasus yang dugaan ijazah palsu ya? Kalau suratnya Pak Kris Komari ada disebut itu. Nah, cuma senator ini kan orang bijak, orang cerdik ya, dia nggak mungkin menulis case-nya gitu, untuk menjaga, karena apa, ini kan masih dugaan kan, Mas Ulung. Beliau hati-hati, beliau nggak menyebut secara spesifik itu kata-kata itu, namanya masih dugaan, masih polemik dan sebagainya, belum ada putusan pengadilan, makanya beliau nggak berani. Tetapi komitmen untuk menegakkan atau bahkan melawan penyalahgunaan atau pelanggaran human rights itu komitmennya begitu, gitu. Bentuknya apapun gitu, apakah dugaan ijazah palsu atau pelanggaran HAM yang lainnya, yang penting komitmennya dulu, yang kita catat gitunya. Nah, kemudian tadi Mas Sulung menanyakan apa sih langkah-langkah berikutnya gitu ya. Nah, biasanya, nah ini kelaziman di Amerika nih, ya. Biasanya action yang dilakukan oleh seorang senator, ya, adalah mengirim surat kepada Menteri Luar Negerinya, ya, US State Department kalau di sana disebutnya, atau Secretary of State. Kalau menelu tuh disebutnya di Amerika itu Secretary of State, ya, namanya Marco Rubio, nama menelunya gitu kan, to look at into this human rights abuse and violations in Indonesia. Jadi untuk melihat, untuk memberitahukan tentang bagaimana penyalahgunaan atau pelanggaran HAM ya di Indonesia. Nah, kemudian ada action berikutnya, walaupun ini tidak terlalu mudah ya, tapi ya namanya itu ya. Biasanya action lain yang lebih signifikan itu adalah memperkenalkan a resolution di Senat Amerika condemning human rights abuse di Indonesia, seperti yang dilakukan terhadap Muslim Uighur di RRC. Nah, jadi ini yang tidak mudah. Ya, tapi kalau di Pak Agus, mohon maaf saya potong. Kalau skala kasusnya kan jauh beda ya. Yang satu ada korban meninggal, bisa ada yang menyebut genosida begitu, misalnya di Uighur. Tapi satu lagi kan ini terkait kasus dugaan ijazah palsu gitu. Nah, apakah mungkin akan keluar resolusi? Ya, nanti makanya ini langkah action yang kedua, ya, yang jika dipandang perlu akan dilakukan gitu. Tapi kalau nggak dipandang perlu ya enggak. Gitu. Tapi memang apakah bisa sebuah negara mengintervensi proses hukum kepada negara yang lain tuh, Bagus? Nah, kan melalui PBB. Nah, tadi kan udah disebut di atas. Ini kan kaitannya dengan kasus hukum yang masing-masing negara kan punya kitab hukumnya sendiri begitu ya. Nah, ini buktinya yang udah terjadi dilakukan terhadap Muslim Uighur di RRC, kan itu ikut campur ke masalah internal di RRC. Persis. Ya. Tapi kalau melalui badan PBB, ya, ada Human Rights Council di PBB, itu kan PBB
sepanjang anggotanya itu ada negara itu sebagai anggota PBB, maka PBB berhak untuk melakukan itu. Ya maksudnya mempertemukan antara kasus yang Pak Agus ingin anggap setara, kasus dugaan ijazah palsu, dengan kasus pembantaian Muslim Uighur gitu. Gimana Pak Agus? Oh enggak. Ini kan contoh saja ya, tidak apple to apple ya dengan kasus Muslim kan sangat berbeda ya. Yang dimaksudkan di sini adalah take action-nya gitu loh Mas. Jadi kan dilihat case by case ya. Makanya tadi saya bilang, gimana perlu nggak nih sampai ada resolusi gitu. Gimana perlu nggak? Sudah sejauh mana? Kalau Uighur kan ini masalah kemanusiaan yang pelanggaran HAM berat kan. Ya, kalau kita menyimak ya bagaimana peristiwa di Uighur ketika itu dan mungkin juga saat ini masih ya. Nah kalau terkait dengan dugaan ijazah palsu kan jauh berbeda dengan kasus Muslim Uighur di RRC. Makanya ini action berikutnya apabila dipandang perlu dilakukan. Ada opsi itu gitu loh Mas. Baik, nanti kita akan update ke Pak Agus ya terkait perkembangan dari korespondensi antara FDI yang diwakili oleh Pak Kris, Pak Agus dan teman-teman dengan pihak senator ya, Pak Alex Padilla ya. Ya. Nah, Pak Agus, ya gimana? Yang sedikit lagi yang kami harapkan dari FDI tentang hal ini ya, kami hanya minta tolong teman-teman itu, khususnya teman-teman yang di luar negeri ya, diaspora Indonesia, untuk memviralkan ini, mengupload ke media-media di luar negeri, dinaikkan lah, diangkat itu beritanya gitu kan, dan ya di copy aja ya suratnya Pak Kristan sama jawabannya Alex Padilla itu di kopas aja terus diviralkan gitu kan sebanyak mungkin supaya ini jadi gaung gitu loh Mas. Gaung walaupun ya kontribusi teman-teman hanya segitu, itu sangat signifikan buat FDI gitu. Baik Pak Agus, sebenarnya apa sih motivasi FDI ikut turun tangan istilahnya begitu dalam kaitannya kasus dugaan ijazah palsu? Apa motivasinya? Iya, kenapa ini dilakukan ya? Pertama adalah concern dari teman-teman diaspora terhadap kondisi tanah air. Ya, karena ini menyangkut pejabat publik, presiden dan mantan presiden kan sekarang Pak Jokowi masih jadi penasihat di Danantara, kan? Berarti beliau masih pejabat publik. Ketika terjadi adanya kasus ini, walaupun kita harus menyebutnya dugaan ijazah palsu, maka sebagai pejabat publik saat ini, walaupun beliau bukan lagi presiden, itu harus diangkat masalahnya karena ini pejabat publik. Kan pejabat publik kan dibayar oleh rakyat, ya. Rakyat berhak tahu tentang hal ini gitu loh. Itu saja. Sehingga kan banyak yang udah bilang nih, kalau saja Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya yang benar-benar asli dan itu ada, maka selesai masalahnya gitu. Tapi kan itu kan belum tunjukkan ya, belum dipublis ke publik gitu. Kalau itu dianggap nggak perlu dan kata beliau nanti di persidangan ya kita tunggu itu. Nah, itulah concernnya FDI. Dan ini asal tahu aja Mas Ulung ya, sekarang ini yang tergabung di grup WA Forum Diaspora Indonesia itu memang belum banyak, baru 60 orang kurang lebih. Tapi mewakili beberapa negara sampai hampir 25 negara. Dan mereka itu ketika bergabung di grup WA ini itu punya komitmen mendukung penanganan atau kontribusi FDI untuk membantu para aktivis yang sekarang jumlahnya 12 orang yang sudah status terlapor dan sudah ditingkatkan penyelidikan menjadi penyidikan. Hanya membantu yang 12 ini untuk memberi dukungan gitu. Lalu kita sampaikannya di forum luar negeri supaya cepat selesai aja sih. Kalau kasus hukum ini nanti kita lihat di persidangan dan di kepolisian misalnya gitu ya. Itu soal lain gitu. Tapi ini dukungannya. Jadi kami peduli itu karena ini menyangkut masalah human rights itu yang itu harus dihormati. Masalah hak asasi manusia harus dihormati. Ketika ini tidak terjadi ya terhadap human rights ini, maka kami peduli hal ini gitu. Apalagi teman-teman di luar negeri itu kan mereka walaupun orang Indonesia tapi udah tinggal puluhan tahun di sana, itu mereka terbiasa dengan hal-hal yang kalau terkait dengan human rights itu peka, sensitif gitu loh Mas. Dan itu dijunjung tinggi. Saya dulu waktu tinggal di Inggris ya, contoh nih Mas Sulung ya, contoh sederhana aja tentang human rights itu. Misalnya gini, kita naik kereta nih bawah tanah penuh sesat gitu. Terus kita tuh menjaga supaya jangan saling mendorong gitu. Walaupun kita nggak sengaja mendorong gitu. Yang apa hak asasinya? Dia punya hak untuk
dia nyaman dalam antrian di kereta itu, sampai seperti itu. Nah, kalau kita misalnya dengan sengaja atau bahkan tidak sengaja mendorong seseorang, itu udah jadi pasal hukum. Ya, to push me misalnya, Anda mendorong saya, dan itu ada saksinya, itu bisa jadi hukum. Karena itu melanggar hak asasi manusia, hak asasi dia untuk nyaman dia dalam beraktivitas. Itu aja saja kami jaga. Saya juga jadi terbawa itu, Mas. Itu saya alami. Ya, kalau kita nggak sengaja terdorong karena berjejal sesak orang, kita bilang, oh maaf, I'm sorry, oke, gitu. Saya nggak sengaja. Itu dijaga banget. Apalagi, nah, yang kasus-kasus seperti ini, itu makanya sangat peka, sangat sensitif, dan semua teman-teman yang tergabung di Forum Diaspora Indonesia ini, walaupun kami dalam grup WA ya, itu mereka ikut tuh bukannya sekedar untuk ikut bergabung, enggak, tapi ikut peduli. Gitu. Dan mereka waktu misalnya nih, kami membuat surat ke Presiden Subianto, Prabowo Subianto. Saya bilang mereka, tolong teman-teman yang bersedia namanya dicantumkan yang ikut menandatangani surat ini. Daftar semuanya, Mas. Namanya kami cantumkan, saya tuliskan, tapi nomor WA-nya nggak saya tuliskan, itu privacy. Belum ada respons dari Pak Presiden? Belum. Pak Agus, kenapa sih FDI merasa isu ini penting untuk ikut masuk ke dalam? Apakah FDI juga punya bukti otentik? Oh, kalau itu bukan ranah kami. Kami mendukung ini karena kami meyakini, percaya bahwa apa yang dilakukan oleh aktivis itu adalah benar. Ya, maksudnya benar ini begini, benar langkahnya memasalahkan ini. Kami tidak punya bukti otentik, kami bukan lembaga hukum. Kami nggak masuk di ranah itu, Mas Ulung. Tapi yang kami lihat adalah, loh kok ini masalahnya kok berlarut-larut karena menyebut pejabat publik tadi itu, yang mendapat dana dari rakyat. Ya, nah, itu concern kami. Kami tidak punya bukti otentik tentang itu biarlah para lawyers dan lembaga hukum di Indonesia. Tadi saya bilang, kalau masalah ini tidak menyangkut pejabat publik, mungkin kami tidak akan ikutan dalam hal ini. Gitu. Ini mantan presiden kan sekarang masih menjadi pejabat publik sebagai Dewan Pembina atau pengawas gitu ya. Dewan Pembina kalau masalah. Tidak antara. Kenapa? Karena pejabat publik itu dibiayai oleh rakyat, ya, melalui mekanisme dana tara, misalnya kan uang rakyat gitu. Nah, di situ. Pak Agus, itu kan tadi surat yang ditampilkan kan sudah mendapat respons dari Senator AS. Dikirimkan juga surat ke beberapa pejabat di luar negeri gitu ya, termasuk ke Presiden. Untuk di dalam negeri sendiri nih Pak Agus, apakah terjadi korespondensi yang sama kepada pihak-pihak terkait selain ke Pak Prabowo ya tentunya ya? Tadi sudah Pak Agus sebutkan misalnya ke UGM sendiri, ke KPU, kemudian ke MK-nya, ke KPU, ya kan ada berjenjang mulai dari Solo, DKI, sampai KPU RI. Sudah ada atau belum, Bagus? Karena kan gini, katanya FDI nggak punya bukti otentik. Nah, sejauh mana FDI itu ikut terjun ke dalam kasus ini tanpa punya data secara berimbang? Kalau tadi kan misalnya didapatkan dari tokoh-tokoh yang istilahnya itu mempertanyakan ijazah, tapi FDI apakah juga mempertanyakan kepada lembaga-lembaga terkait yang mengeluarkan ijazah, yang memverifikasi, mulai dari UGM? Itu bukan kewenangan FDI, FDI tidak mau masuk di situ. Tadi saya bilang FDI itu hanya bergerak di ranah global. Ya, kenapa mendukung ya? Tadi itu karena masalah ini menyangkut pejabat publik, pejabat publik yang dibayar oleh rakyat, kemudian terjadi human right abuse, violations, gitu kan? Itu concernnya bahwa substansi dari masalahnya itu bukan ranahnya FDI. Jadi kami juga kan bilangnya dugaan, ya, dugaan ijazah palsu, polemik gitu. Maksudnya gini Pak Agus, mohon maaf saya potong. Cara melogiskannya FDI itu in charge tanpa menggali dua informasi ya, cover both side begitu, itu gimana cara menentukannya? Berarti kan ada yang menganggap misalnya, oh berarti FDI dari awal sudah nggak seimbang dong. Gimana penjelasan dari Pak Agus? Tentu saja FDI itu juga bukan meneliti ya, tapi melihat berbagai macam informasi yang ada di tanah air terkait dengan polemik dugaan ini ya. Ada itu kenapa terus akhir jadinya kita ikutan dalam mendukung ini, ada gitu ya, tapi itu adalah ranahnya ketum. Nah, kita berbagi tugas, itu ranahnya Pak Kris Komari. Ada itu, sehingga dengan dasar itu terus benar-benar membuat surat gitu kan ya.
Ini misalnya surat yang disampaikan kepada yang Amnesty International yang di London misalnya ya. Nah, di sini disebutkan nih Mas Sulung, data-data yang dihimpun ya oleh FDI ya, pelanggaran hak asasi manusia tahun 2025. Ini pelanggaran itu melibatkan warga sipil dan aktivis yang namanya 12 orang itu ya. Terus ada kronologinya, Dr. Tifa seorang epidemiolog dan kritikus kebaikan publik yang vokal. Pada April 2025 beliau secara terbuka mempertanyakan keaslian ijazah Presiden Jokowi dan seterusnya. Ada ini, terus Dr. Rismond Hasiolan Cianipar, ia dipanggil dan diperiksa oleh Polda Metro Jaya menjawab 97 pertanyaan. Jadi data-data ini kami sebutkan ya, orang per orang yang ada ya. Kemudian juga ada kronologi ya, 15-16 April 2025 sekitar 200 anggota tim pembela ulama dan aktivis TPUA termasuk Dr. Tifa bla 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 melakukan aksi di Fakultas Kehutanan UGM menuntut bukti keaslian jasa Presiden Jokowi dan seterusnya. Pernah saya kirim juga ke Mas Sulung ini info ini gitu kan. Isi surat kami kepada Amnesty International dan juga pada lembaga lain sama isinya nih. Sama isinya. Itu cuma beda lembaganya aja, tapi isinya sama. Gitu. Ini ada nih Mas, tentu saja ini ada kajiannya ya, ada yang ditulis khusus, saya jujur aja yang ditulis oleh Pak Kris Komari. Bagus. Termasuk ya. Gimana? Ini apa perlu lagi nih ke Mas Sulung? Bahasa Indonesianya nih. Enggak, saya udah baca dua-duanya, yang bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang cukup panjang itu tulisannya. Cuma ya, gini Pak Agus ya, bagaimana penjelasan dari Pak Agus nih, dari pihak FDI, kasus ini kan belum juga naik ke persidangan, karena statusnya juga masih dalam terlapor. Kok FDI in charge sudah menggunakan term bahwa ada pelanggaran hak asasi manusia dan seterusnya. Gimana penjelasan dari Pak Agus? Ya bagaimana nggak melanggar hak asasi manusia? Orang belum inkrah, belum sampai ke pengadilan, tapi tiba-tiba jadi terlapor, terus hanya dengan bukti yang katanya ijazah asli, tapi belum ditampilkan. Ya itu maksudnya, karena belum ada inkrahnya itu, kenapa FDI udah langsung in charge gitu? Penjelasannya gimana? Lah ya kan tadi itu. Kan jadi bias kan, menganggap ini sebagai sebuah pelanggaran terhadap hak asasi, tapi belum ada keputusan kan sebetulnya, belum ada yang dilanggar hak-haknya kan? Siapa yang belum dilanggar hak-haknya? Ya maksudnya begini, ini kan masih dalam statusnya terlapor, belum diputuskan bersalah, karena misalnya dengan vonisnya A, B, C, D. Nah, FDI apakah bisa disebut terlalu pagi karena terlalu dini in charge, sementara prosesnya masih berjalan bahkan belum sampai ke sidang gitu. Gimana penjelasan dari Pak Agus? Iya, sebentar nih. Ini untuk menjawab yang kayak tadi, yang sebelumnya ada kemungkinan bias jadinya karena sejak awal FDI sudah berpihak, kelihatannya begitu. Gimana penjelasannya? Ya, ini surat yang dibuat oleh FDI ya. Judulnya pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga sipil dan aktivis di Indonesia. Ya. Judulnya itu. Ya, ini saya harus baca ini ya, Mas, supaya nggak ngarang gitu ya. Bahaya soalnya. Nah ini di sini tertulis pelanggaran ini melibatkan warga sipil yang 12 orang itu. Ya, itu saya kira dibaca aja nanti Mas, ini karena panjang banget. Saya juga tidak mau mengulang lagi karena nanti kalau saya dengan bahasa saya takutnya salah ya. Karena ini udah ditulis gitu surat ini. Ya, nanti dibaca aja suratnya. Saya tidak dalam kapasitas untuk apa tadi yang Mas Sulung tanyakan itu, walaupun itu benar ya. Iya, saya sudah baca, makanya saya pada kesempatan diskusi ingin mengkonfirmasi ke Pak Agus. Ya, nah ini tanggal 11 Juli ini diantara ini Mas Sulung ya. Ya. Dan tanggal 11 Juli, pertama 9 Juli 2025, polisi melakukan gelar perkara khusus di Barreskrim, memanggil Rosyrio dan Dr. Rismond untuk menjelaskan temuan forensik mereka terkait kejanggalan ijazah. Lalu tanggal 11 Juli, Dr. Tifa hadir di Polda Metro Jaya dan diperiksa selama 1 jam 20 menit menjawab 68 pertanyaan. Ya. Kemudian ini, ringkasan. 5 aktivis Tifa, Rismond, Roy, Rizal, dan Kurnia
secara resmi dituduh pada akhir April 2025 atas pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang ITE. Nah, ini penting nih, ya. Jadi ada dituduh nih, tapi konteksnya udah pencemaran nama baik, bukan lagi masalah ijazahnya. Bergeser nih, kalau Bang Refli Harun bilang ini bergeser gitu. Nah, ini yang membuat tadi FDI menjadi ikutan dalam konteks ini ya, karena judulnya tadi kan saat ini kan judulnya suratnya itu adalah pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga sipil dan aktivis di Indonesia. Di antaranya, nah ini yang tanggal berapa itu 11 April ya. Bentar. Yang kronologisnya tadi 11 Juli ya, 11 Juli. Kemudian saya kira itu Mas, yang paling mendasar ini surat ini yang sudah dibuat oleh FDI, dalam hal ini oleh Pak Kris Komarudin. 5 aktivis secara resmi dituduh pada akhir April 2025 atas pencemaran nama baik. Siapa yang dicemarkan nama baiknya? Gitu. Kan ini kelima orang ini, khususnya Dr. Tifa, Dr. Rismon, dan Dr. Roy kan melakukan penelitian secara ilmiah. Ya, tidak ada niat ya mensreanya untuk mencemarkan nama baik. Tidak kalau menyebut nama Pak Jokowi, karena memang ini dugaannya kan atas dugaan ijazah palsu beliau gitu. Disebutlah namanya, tapi itu dikategorikan pencemaran nama baik oleh polisi dan pelanggaran Undang-Undang ITE. Ya itu statusnya silakan saja polisi punya anggapan seperti itu. Nah, inilah yang membuat FDI diantaranya melakukan penulisan surat supaya ini diketahui ini udah ada tuduhan nih. Walaupun tadi Mas Ulung bilang belum sampai ke taraf pengadilan gitu ya, masih di kepolisian, terus ada penghentian penyelidikan segala macam di Barreskrim gitu ya. Terus jadinya bergeser, terus Pak Jokowi menarik katanya laporannya, tidak pernah melaporkan kepada polisi katanya gitu. Lalu sekarang bergeser kepada pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang ITE. Ini kan udah bergeser ini. Nah gitu, memang sih kasus masih jalan, belum ada penangkapan atau tuntutan hukum. Itu benar gitu kan. Itu. Bagus. Tapi tadi ini dilaporkan secara resmi ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Atas dasar itulah maka penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan. Nah, ini kan pelanggaran hak asasi manusia. Gitu. Apa dasarnya kok dibilang mencemarkan nama baik gitu loh. Bagus, gimana menjelaskan kalau ada tuduhan FDI ini kayak ember, kayak istilah bahasa gitu ya. Padahal di dalam negeri itu punya institusi untuk mengurus hal tersebut, mulai dari kelembagaan pendidikannya sampai kepada penegakan hukum. Kok ini keluar ke luar negeri jadi bikin malu gitu? Gimana penjelasannya, Pak Gus? Apakah nggak percaya dengan institusi yang ada di Indonesia, baik itu pendidikannya maupun penegak hukumnya? Kan ini berangkatnya dari Forum Diaspora Indonesia. Orang Indonesia yang ada di luar negeri yang sebagian besar mereka adalah masih warga negara Indonesia, belum jadi warga negara asing di negara yang mereka tinggal. Kan? Kalau mereka punya kepedulian, apa salahnya? Lalu karena mereka tinggal di sana, berlaku hukum di negara tempat mereka tinggal, maka salurannya adalah melalui lembaga luar negeri, lembaga hukum dan lembaga lainnya gitu ya, misalnya human rights itu kan bukan lembaga hukum tuh, atau Amnesty Internasional. Nah, lalu itu yang dilakukan, itu yang bisa dilakukan gitu loh, sebagai warga negara Indonesia loh. Kalau ada yang nuduh misalnya, ini FDI seperti antek asing nih, bikin gaduh. Padahal soal-soal seperti ini kan semua bisa diselesaikan dengan mekanisme yang sudah berjalan, yang sudah ada. Ya, sekarang kalau mekanisme itu berjalan, ya silakan aja. Itu kan kewajiban dari aparat penegak hukum di tanah air, ya, apakah itu kepolisian, apakah itu lembaga-lembaga lain ya. Saat ini kan masih di taraf kepolisian kan, ya silakan aja dijalankan. Tapi ketika ada warga negara Indonesia di luar sana yang melihat ini semua, lalu ada tadi abuse of human rights gitu, human rights abuse, dan itu udah terbukti gitu kan ya, peningkatan status dari penyelidikan menjadi penyidikan tuh berat loh Mas Ulung. Yang kalau dipanggil itu kemungkinan besar akan jadi tersangka. Ya, tapi apa sangkaannya gitu, dianggap mencemarkan nama baik, pelanggaran undang ITE, di mananya? Ya kan perlu dibuktikan itu. Kan gitu. Ya.
Jadi, oleh itu yang membuat warga negara kita di sana ya juga ingin ikut mendukung, membantu untuk menyelesaikan masalah ini sesungguhnya. Gitu. Jadi kita yang bukan ember, bukan mau bikin gaduh ya, enggak lah. Itu kan hak setiap warga negara. Jadi kalau ada tuduhan antek asing gimana itu? Ya enggak lah, orang itu warga negara Indonesia kok yang bergerak sendiri tanpa ada pengaruh dari manapun. Kita bergerak sendiri berdasarkan informasi yang ada di tanah air. Ya, kita bergerak sendiri lalu kita menyampaikannya kepada lembaga internasional itu karena kontribusi kita aja dan karena teman-teman tinggal di sana. Kan bukan saya yang melaporkan itu, menyampaikan, kami memberikan informasi. Teman-teman melihat kondisi tanah air seperti ini, lalu disampaikanlah surat oleh FDI kepada lembaga-lembaga tersebut gitu. Ya ini kan bukan antek asing ya. Enggak, sama sekali enggak ada gitu. Baik Pak Agus, ini kita udah sampai di ujung diskusi ya. Terakhir, apa harapan dari FDI? Way out-nya kayak gimana nih dari kasus dugaan ijazah palsu ini? Ya harapannya cepat selesai. Seperti apa selesainya Pak Agus? Kan kami sebenarnya malu angkat masalah ini, bukan masalah besar ya, walaupun nggak dikecilkan ya. Selesainya apa? Ya ijazah itu ditampilkan gitu. Terus apa haknya gitu loh, pejabat publik kalau diminta sama masyarakat ya boleh dong, harus diikuti dong. Orang digaji sama rakyat kok. Itu soal nanti kalau misalnya ya ternyata ijazahnya asli nih misalnya, ya benar-benar asli ya, diperlihatkan lalu diteliti dan sebagainya, katakanlah itu asli, benar-benar asli. Terus apa konsekuensinya kepada aktivis ini misalnya? Nah, itu biar proses hukum yang melakukan itu saja sebetulnya harapannya itu, supaya nggak berlarut-larut. Kenapa ini kok nggak ditunjukkan ijazahnya gitu? Nah sekarang yang terakhir nih, ketika Pak Jokowi membawa ijazah itu ke Solo ya, di Mapolresta atau Mapolda, saya nggak tahu tuh apa tuh, Kapolresta atau Polda di Solo ya, dibawa, disita kan gitu bahasanya, nggak disita, tapi kan nggak pernah dipertunjukkan nanti di pengadilan katanya. Nanti kan jadi buying time gitu, jadi lama lagi gitu, jadi panjang urusannya. Nah ini yang kami ingin segera adalah selesai masalah ini ya, sehingga tidak berlarut-larut. Kami nggak tahu kenapa kok nggak ketemu nih. Satu sisi Pak Jokowi bilang nggak perlu diperlihatkan kepada yang meminta lihat, ya, tapi sudah disita oleh polisi di Solo. Ya. Di sisi lain kita beranggapan para aktivis dan juga FDI, ya karena ini menyangkut pejabat publik ya sebagai dewan pengawas atau dewan pembina Danantara, kan pejabat publik ya, walaupun mantan presiden, tapi kan statusnya pejabat publik karena di Danantara. Maka kalau rakyat meminta mestinya disampaikan gitu. Nah ini kan belum ketemu nih, nanti di mana ketemunya ya belum tahu nih, masih terus berproses gitu. Nah itu harapannya. Baik Pak Agus, terima kasih untuk waktu dan diskusinya. Kita akan menantikan update ya. Ya mudah-mudahan selesai dengan cara baik-baik. Kedua belah pihak ya bisa menghormati nanti hasilnya seperti apa. Dan Pak Jokowi selaku mantan presiden ya, punya jiwa yang jauh lebih besar, lebih lapang sebagai negarawan ya. Dan untuk para peneliti, mudah-mudahan tetap bisa beraktivitas, melanjutkan penelitian-penelitiannya, membangun bangsa dalam ruang-ruang yang dijamin oleh konstitusi ya, dalam rangka ya mengisi ruang-ruang diskusi. Teman-teman, itu tadi diskusi kita bersama Sekjen FDI, Forum Diaspora Indonesia, Bapak Agus Sinanto. Sampai ketemu di tayangan berikutnya. Kalau ada teman-teman yang ingin sampaikan pandangan, komentar, silakan kita berbagi di kolom diskusi. Agus, terima kasih banyak untuk waktunya ya. Terima kasih Mas Ulung, maaf lahir batin. Amin, amin. Kami izin undur diri, teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak Agus. Ya, alhamdulillah, insyaallah.